Di kisah sebelumnya, kisah nyata hantu gentayangan Suryanti, tampak ada suara rintihan minta tolong yang menyeramkan. Kira-kira suara siapa ya? Kisah nyata hantu gentayangan Suryanti berlanjut. Esok harinya dapat kabar yang sama juga dari desa sebelah. Katanya ada suara minta tolong. Suarane Suryanti Kang. Dan ada satu orang yang berani ngecek mencari sumber suara. Sebut saja Pak Carik, warga desa sebelah, desa tempat tinggal Suryanti. Suara itu terdengar semakin nyata, sampai akhirnya Bu Yani berjalan ke pintu untuk membukanya, sambil bilang, "Gih, sekedap." Setelah pintu dibuka, alangkah terkejutnya di depan pintu ada pocong, posisinya membelakangi. Karena kaget, spontan Bu Yani langsung banting pintu itu, brak, dan lari ke kamarnya, menutup dirinya dengan selimut. Di balik selimutnya yang tipis, Bu Yani melihat seperti ada sosok di depannya. Tiba-tiba ada suara, Bu, kuloniku Suryanti." Semua pun menjadi gelap. Bu Yani pingsan. Nah, yang aneh, keesokan harinya, Bu Yani ditemukan di teras rumah dengan selimut jariknya yang lusuh, berada di atas pohon belimbing depan rumahnya. Aneh ya, padahal terakhir dia di kamar sebelum pingsan. Dengan terbata, dia menceritakan apa yang dia alami semalam. Ternyata Bu Yani itu adalah orang yang bisa dibilang sangat akrab dengan Suryanti semasa hidupnya. Wajar, dia mengalami kisah nyata hantu gentayangan. Kejadian itu terus-menerus terjadi. Suara mirip Suryanti yang minta tolong. Suara mengetuk pintu hampir selama 40 hari setelah Suryanti dimakamkan. Dan anehnya, teror beruntun itu hanya terjadi di desa Kepang, tidak di desa sebelah, yang justru desa tempat tinggal Suryanti. Warga semakin bertanya-tanya, kenapa sebenarnya Suryanti ini? Sampai akhirnya, pembunuh Suryanti menyerahkan diri. Di samping lega, warga juga kaget, karena pembunuhnya adalah Pak Narto, bukan nama sebenarnya, yang mana beliau adalah kadus di desa Kepang itu. Warga sangat kaget. Pak Narto cukup terpandang secara dia kan kadus. Padahal dia adalah orang pertama yang berani turun ke parit saat jenazah Suryanti ditemukan. Dan katanya dia juga yang lapor ke kantor polisi. Setelah kasusnya bergulir, belakangan diketahui motif Pak Narto membunuh Suryanti adalah cemburu. Warga semakin kaget, ternyata Pak Narto punya orientasi seksual yang berbeda. Tapi tidak ada yang tahu pasti cemburunya itu gimana, kenapa, dan dengan siapa. Oh ya, kala itu Pak Narto adalah duda cerai beranak satu, tapi anaknya ikut mantan istrinya. Setelah Pak Narto menyerahkan diri, teror Suryanti berangsur-angsur menghilang. Cuma cerita ini sudah terlanjur melekat di warga desa Kepang sampai sekarang. Demikianlah akhir dari kisah hantu gentayangan Suryanti.